Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 26 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ketika Terhimpit. Ketika terhimpit. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar untuk keluar daripada himpitan, lilitan, kondisi ekonomi, kondisi kesusahan hidup, namun juga kami ingin terlepas daripada lilitan kesesatan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika terhimpit, ketika terlilit, maka sewaktu kita bertemu dengan dua kata ini, ketika terhimpit dan ketika terlilit, yang punya makna yang sama, maka biasanya kita akan kaitan dengan himpitan ekonomi, lilitan kesulitan hidup. Maka itu yang kita kejar, bagaimana kita terlepas dari himpitan dan juga lilitan ekonomi, kesulitan hidup, dan sakit penyakit. Namun apa kaitannya dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-15? Supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan yang sesat ini. Sehingga Alkitab mencatat jangan beraib, jangan bernoda, jangan bengkok, jangan sesat. Kata-kata yang luar biasa, yaitu aib, noda, sesat, bengkok. Itu berempat saudara sekandung, adik kakak semuanya. Mana yang kakak, mana yang adik saya tidak tahu. Mungkin bertukar-tukaran. Himpitan yang terpenting yang kita harus perjuangkan salah satunya, jangan kita terhimpit dan jangan kita terlilit oleh kesesatan dalam hidup ini. Apa itu kesesatan dalam hidup? Yaitu yang tadi. Bagaimana kita jangan beraib, jangan bernoda, jangan sesat, jangan bengkok. Itulah kesesatan hidup. Jadi ada perjuangan kita dalam hidup ini, bagaimana kita melawan himpitan dan lilitan hidup. Itu namanya kesesakan hidup. Jadi huruf K. Kesesakan hidup. Namun ada perjuangan yang kedua yang perlu kita perjuangkan, yaitu kita juga berjuang jangan sampai mengalami yang namanya kesesatan hidup. Jadi ada kesesakan hidup dan juga ada kesesatan hidup. Dua-duanya kita perlu perjuangkan bagaimana mengatasinya. Dan Allah berjanji akan menolong kita sebagaimana renungan sahabat seperjalanan yang sedemikian banyak. Allah menolong, Allah menyertai, Allah menguatkan, Allah menopang, Allah membuka jalan keluar daripada kesesakan hidup. Namun tujuan salah satu yang terpenting yang diajarkan oleh firman Allah, jangan hanya kita melawan kesesakan hidup dari himpitan dan lilitan hidup, segi ekonomi, kesehatan, dan banyak faktor, tapi juga kesesatan hidup. Kesesatan hidup bagaimana kita berjuang agar hidup dalam kebenaran. Kesesakan hidup bagaimana kita berjuang hidup dalam kemudahan, kebahagiaan, kelancaran. Kita ingin kaya, kita ingin maju, kita ingin berkembang. Itu adalah kesesakan hidup. Namun kesesatan hidup justru itulah yang banyak menyebabkan kesesakan hidup. Kalau hidup kita itu beraib, kalau hidup kita itu bernoda, kalau hidup kita itu sesat, kalau hidup kita itu bengkok, itu yang saya katakan 4 adik beradik, saudara sekandung. Maka kesesatan hidup akan membuat kita juga mengalami kesesakan hidup. Orang yang curang, orang yang hidupnya itu penuh dengan tipu muslihat, itu sesat, itu noda, itu aib, itu bengkok. Mencari cara-cara mudah, merugikan orang lain, melukai orang lain. Maka orang ini juga akan mengalami kesesakan hidup. Berkat Tuhan akan jauh daripada orang-orang yang seperti demikian. Ada yang bertanya,
Pak Pendeta, mengapa ada orang jahat namun hidupnya makmur? Benar, mungkin dia tidak mengalami kesesakan hidup di dunia ini, namun dia akan berhadapan dengan Tuhan. Jadi setiap kesesatan hidup akan berhadapan dengan Tuhan, dan setiap kesesakan hidup itu akan mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi anak Tuhan memang bukan perkara yang mudah. Kita berjuang mengatasi kesesakan hidup, dari himpitan dan lilitan kesulitan hidup. Kita juga berjuang untuk kesesatan hidup. Maka dua-duanya adalah tanggung jawab kita menunaikan tugas dan bagian kita. Tuhan akan menolong kita. Namun untuk aspek kesesatan itu seringkali sebuah pilihan yang kita ambil. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebenaran, atau hidup kita akan penuh dengan aib, penuh dengan noda, hidup penuh dengan kesesatan dan bengkok. Yang dikatakan dalam firman Tuhan, dunia ini sudah bengkok. Di tengah angkatan-angkatan yang bengkok ini, sahabat seperjalanan, apa perjuangan kita? Alkitab mengajarkan, dalam kesesakan hidup, dalam himpitan, lilitan, dan kesulitan hidup, Allah menolong dan Allah membuka jalan. Di dalam kesesatan, Allah pun akan menolong kalau kita mau membuka hati untuk terhindar daripada dua hal ini. Apa yang Tuhan perintahkan? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kata bintang itu kalau dikasih A jadi binatang. Bintang dikasih A jadi binatang. Jadi kalau A-nya itu huruf kecil, yaitu keakuan, sikap ego, mementingkan diri, tidak pernah menghadirkan A yang besar, yaitu Allah dalam hidup kita. Kita akan tinggal pilih dalam hidup ini. Kita akan jadi binatang dengan segala hawa nafsunya, atau kita akan jadi bintang yang memberkati orang lain. Yang Alkitab katakan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mereka yang kesesatan hidup, yang bengkok, yang beraib, yang bernoda, yang sesat, karena mereka hanya mengembangkan nafsu-nafsu keliaran dan kepuasan seperti binatang. Sehingga ada sebuah pepatah mengatakan, itu namanya nafsu binatang. Itu nafsu binatang, tidak ada namanya nafsu bintang, tidak ada. Yang ada adalah sinar bintang. Maka itu adalah pilihan hidup. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita ketika terhimpit oleh kesesakan hidup, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan akan menguatkan dan menopang kita. Ketika kita mengalami kesesatan hidup, itu adalah pilihan. Sikap beraib, bernoda, sesat dan bengkok, itu adalah pilihan kita. Namun kalau kesesakan hidup mungkin bukan pilihan kita, bisa juga diakibatkan oleh cara hidup kita yang tidak benar. Namun karena kondisi, keadaan yang di luar, yang kita tidak sanggup, kita sudah berjuang, kita sudah berusaha, namun keadaan tetap kita dalam keadaan tersesak, terhimpit, terlilit dalam kehidupan ini. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah janji Tuhan. Dalam kesesakan hidup, dalam terhimpit dan kelilitan hidup yang sulit ini, Tuhan menolong, memberkati, dan akan menjadikan kita menjadi bintang-bintang yang ada di dunia dan di langit ini. Namun jangan hidup dalam kesesatan, hidup dalam kebenaran, jangan beraib, jangan bernoda, jangan sesat, jangan bengkok. Tuhan akan menolong hidup kita menjadi bintang-bintang yang memberkati, yang mencerahkan orang lain, yang memberkati dirimu, keluargamu, lingkunganmu, dan siapapun yang ada di sekitarmu. Sahabat seperjalanan, ketika terhimpit, ingatlah Tuhan menolong kesesakan hidup kita. Dan Tuhan juga akan menolong agar kita jangan sesat dalam hidup ini. Berjuanglah terus dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan akan menolong dari terhimpitnya, dari kesesakan hidup, dan juga kesesatan hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa agar kami menjadi pribadi yang ditolong Tuhan dari kesesakan hidup, dan ditolong Tuhan agar hidup kita tidak terhindari dari kesesatan hidup. Hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap memohon sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, kehendak, dan cara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.